Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan algoritma dan struktur data, di mana pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi pertama, yaitu pengantar algoritma dan struktur data. Standar kompetensi di materi ini yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep algoritma. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep struktur data. Pokok bahasan yang akan kita sajikan di materi ini, yang pertama adalah algoritma. Kita akan melihat sejarah, kemudian permasalahan yang bisa diselesaikan dengan algoritma. Yang kedua adalah notasi algoritma, yaitu tata cara dan aturan dalam menuliskan algoritma. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mensimulasikan algoritma. Dan yang keempat adalah struktur data, jenis dari struktur data yang digunakan dalam pemrograman. Beberapa definisi algoritma yang saya rangkum dari literatur yang ada menyatakan bahwa algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Definisi yang kedua menyatakan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah komputasi yang mentransformasikan data masukan menjadi keluaran. Yang ketiga, algoritma adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Dari beberapa definisi algoritma ini, kita dapat rangkum bahwa algoritma merupakan alat untuk menyelesaikan masalah komputasi. Kita lihat permasalahan bagaimana mengurutkan angka secara ascending. Input yang diberikan adalah urutan angka yang belum terurut. Output yang diharapkan adalah deretan angka yang sudah terurut, sehingga kita perlu melakukan permutasi agar deretan angka tersebut memenuhi syarat, yaitu angka pertama itu lebih kecil dari atau sama dengan angka kedua, kemudian angka kedua lebih kecil atau sama dengan angka ketiga, dan seterusnya. Terlihat dari contoh bahwa kita mempunyai sebuah urutan deretan 6 angka yang belum terurut. Kemudian dengan algoritma pengurutan yang kita buat sedemikian rupa, maka akan menghasilkan permutasi dari deretan angka tadi menjadi urutan yang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Yaitu syaratnya angka itu diurut secara menaik atau ascending. Beberapa masalah dunia nyata mempunyai kemiripan secara substansi. Misal, masalah pengurutan. Bagaimana mengurutkan kartu yang tersusun secara acak? Secara substansi, ini mempunyai kemiripan bagaimana mengurutkan nilai daftar ujian. Secara umum, masalah dapat kita deskripsikan menggunakan parameter. Contoh, sebuah daftar S yang terdiri dari N buah bilangan bulat. S dan N adalah parameter dari permasalahan. Permasalahan pertama, bagaimana mengurutkan N buah bilangan terurut secara menaik.
Masalah kedua, bagaimana menentukan apakah nilai X ada dalam daftar S yang berisi N buah bilangan. S, N, dan X adalah parameter masalah. Parameter ini belum diberi nilai. Oleh karena itu, semua nilai yang akan diberikan pada parameter menjadi input bagi masalah tersebut. Istilah pemberian nilai pada parameter kita sebut sebagai instansiasi. Jawaban dari instansiasi disebut sebagai solusi. Sekarang, instansiasi masalah pengurutan. Parameter S diberi nilai dengan nilai 31, 41, 59, 26, 41, 58. Sehingga parameter N itu nilainya adalah 6. Nah, kondisi S sebelum terurut dan kondisi S setelah terurut. Nah, untuk instansiasi yang kecil, cepat dan mudah untuk menemukan solusinya. Namun, bagaimana kalau masalah yang kita hadapi instansiasinya besar, seperti N-nya berjumlah 1000. Tidak mudah untuk mengurutkan data sebanyak ini. Perlu dituliskan prosedur yang berisi langkah-langkah pengurutan. Prosedur ini yang nanti dijalankan oleh sebuah mesin pemroses. Ya, jadi manusia juga disebut sebagai mesin pemroses karena mempunyai otak. Prosedur yang berisi langkah-langkah penyelesaian masalah ini yang kita sebut sebagai algoritma. Kita lihat instansiasi masalah bila N-nya berjumlah 10. Ini adalah urutan langkah-langkah pengurutan angka secara naik. Langkah pertama, jika urutan N kurang dari urutan N kurang 1, maka tukar tempatnya, kalau tidak bandingkan lagi. Jadi maknanya kita akan membandingkan antara urutan ke-10 dengan urutan ke-9. Bila angka yang berada di urutan ke-10 lebih kecil dari angka yang berada di urutan ke-9, maka dilakukan pertukaran tempat dan tidak akan dibandingkan lagi. Nah, kemudian kita bandingkan lagi, jika urutan N kurang 1, apakah lebih kecil dari urutan N kurang 2. Kalau kondisi ini benar, maka dilakukan pertukaran tempat dan tidak dibandingkan lagi. Nah, sehingga di langkah ke-10 kita akan mendapatkan angka dengan nilai terkecil berada di urutan pertama. Ya. Nah, ini kita sudah melakukan permutasi untuk angka agar angka terkecil menempati urutan pertama. Nah, nanti yang di langkah atau untuk mencari angka kedua,
maka kita mulai dari urutan n-1. Jadi kita bandingkan dengan urutan n-2. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti langkah pengurutannya itu hanya berjumlah 9 langkah. Nah, ini sesuai dengan kaidah permutasi. Nanti untuk mencari urutan ketiga, itu langkahnya hanya sampai dengan 8. 4, 7, dan sampai yang terakhir itu langkahnya hanya tinggal 1. Nah, secara garis besar, langkah-langkah mengurutkan n angka adalah sebagai berikut. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Pertama, bandingkan angka urutan n dengan urutan n-1. Jika angkanya lebih kecil, tukar tempat urutannya. Kemudian ulangi kembali langkah 1 sebanyak n dikali n tambah 1 bagi 2 kali. Ini sesuai dengan rumus permutasi. Nah, langkah-langkah ini yang kita sebut sebagai algoritma. Jadi, algoritma ini itu adalah alat komputasi dalam menyelesaikan permasalahan. Sebuah algoritma itu dikatakan benar jika setiap input instansiasi algoritma berhenti dengan output yang benar. Algoritma yang salah jika input instansiasi diberikan, algoritma tidak berhenti atau outputnya salah. Meskipun algoritma yang salah ini, kita bisa menggunakannya untuk mengukur tingkat kesalahan. Ya. Kita lihat contoh masalah. Ada 2 gelas yang berisi air. Gelas A berisi kopi dan gelas B berisi susu. Ketentuannya, volume air dalam kedua gelas sama. Nah, permasalahannya bagaimana menukarkan isi kedua gelas itu sehingga nantinya gelas A berisi susu dan gelas B berisi kopi. Nah, ini urutan langkah yang harus kita tuliskan ya, untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana menukar isi dari 2 buah gelas. Ini sama analogi pertukaran 2 gelas yang berisi kopi dan susu ini dengan menukarkan 2 buah nilai dalam 2 parameter. Misalnya nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 5. Lalu masalahnya bagaimana menukarkan agar nilai yang berada pada parameter A itu pindah ke parameter B dan yang nilai yang ada di dalam parameter B pindah ke parameter A. Nah, yang kita lakukan adalah menambah gelas baru. Jadi, kalau masalahnya nanti adalah menukarkan 2 buah nilai, maka kita perlu parameter baru. Ya. Jadi, pertama kita tuangkan air dari gelas A ke dalam gelas C. Kemudian yang kedua, tuangkan air dari gelas B ke dalam gelas A. Dan yang terakhir, kita tuangkan air dari gelas C ke dalam gelas B. Ya. Algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini yang agak sulit dieja oleh orang barat sehingga menjadi algoritma. Ya, jadi bapak ini itu menulis buku yang berjudul Al-Jabar. Jadi
Beliau ini juga penemu aljabar. Terminologi algoritma pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1950 oleh seorang ilmuwan Prancis, yaitu Euclid, yang menemukan urutan langkah-langkah untuk mencari faktor pembagi bersama terbesar, atau bisa kita sebut juga faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat positif. Nah, faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat positif itu adalah bilangan positif terbesar yang habis membagi kedua bilangan tersebut. Untuk menemukan solusi dari mencari faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat, maka kita mencari faktor prima dari kedua bilangan. Contoh, kita mempunyai dua bilangan bulat, yaitu 80 dan 12. Maka kita bisa membuat pohon faktornya dengan cara berikut. 80 dicari faktor primanya, maka didapat 2 dengan 40. Dan 40 diperoleh faktor primanya 2 dengan 20. Kemudian 20 faktor primanya adalah 2 dan 10. Kemudian 10 faktor primanya adalah 2 dan 5. Lalu bilangan kedua begitu juga. 12 faktor primanya adalah 2 dan 6. Dan 6 faktor primanya adalah 2 dan 3. Maka kita dapatkan faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan ini, yaitu 2 di pangkat 2 sama dengan 4. Pada algoritma Euclidean, untuk mencari faktor persekutuan terbesar dilakukan dengan membagi kedua bilangan sampai diperoleh sisa hasil pembagian 0. Bila sisa pembagian terakhir menghasilkan 0, maka sisa pembagian sebelum 0 itu menjadi faktor persekutuan terbesarnya. Kita bisa lihat di diagram sebelah kanan ini, 80 itu dibagi dengan 12 dapat nilai 6. Kemudian sisanya adalah 8 dan ini disubstitusi 12 menggantikan nilai 80 dan 8 menggantikan nilai 12. Nah, kemudian kita bagi lagi 12 dengan 8, diperoleh hasilnya 1 dan sisanya 4, lalu ini disubstitusi lagi. 8 menggantikan 12 dan 4 menggantikan 8, kemudian dibagi, 8 dibagi 4, dapat hasilnya 2 dan sisanya 0. Nah, sisa sebelum 0 itu adalah angka 4, maka 4 menjadi faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan. Urutan langkah dalam algoritma Euclidean dapat kita tuliskan sebagai berikut. Langkah pertama, jika n sama dengan 0, maka m adalah jawabannya. Urutan langkah algoritma berhenti. Tetapi jika n tidak sama dengan 0, dilanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah kedua, membagi m dengan n dan menyimpan sisa hasil pembagian di parameter r. Kemudian langkah ketiga, substitusi nilai m dengan nilai n dan nilai n dengan nilai r, lalu ulang kembali langkah pertama sampai kondisi di langkah pertama terpenuhi. Berikutnya kita masuk materi yang kedua tentang notasi algoritma. Notasi algoritma dibuat independen dari spesifikasi bahasa pemrograman dan perangkat keras yang mengeksekusinya. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Meskipun setiap perangkat keras komputer berbeda teknologinya, seperti misalnya kita lihat saat ini teknologi prosesor itu ada yang dipunyai oleh Intel,
lalu ada yang dipunyai oleh Apple. Namun secara umum semua komputer dapat melakukan operasi dasar dalam pemrograman, seperti operasi pembacaan data, perbandingan, aritmatika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer seperti generasi prosesor Intel dari i3, i5 sampai i7 itu tidak mengubah operasi dasar itu. Namun yang berubah dari sisi kecepatan, biaya, dan tingkat ketelitiannya. Ada 3 notasi algoritma. Yang pertama adalah notasi deskriptif. Yang kedua, notasi bagan alir. Dan yang ketiga adalah notasi kode semu atau pseudocode. Notasi deskriptif adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia, bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan dalam bentuk kalimat. Setiap langkah algoritma diterangkan dalam satu atau beberapa kalimat. Proses dalam algoritma diawali dengan kata kerja, seperti baca, hitung, bagi, ganti, jika, maka, dan sebagainya. Kelemahan dari notasi ini itu adalah agak sulit dalam menerjemahkan dalam bahasa pemrograman. Namun, kelebihannya adalah bagi orang yang awam itu mudah untuk dipahami. Ini adalah contoh notasi deskriptif. Ya, jadi yang di awal tadi yang sudah kita jelaskan bagaimana menulis algoritma Euclid itu menggunakan notasi deskriptif. Ini ada penjelasannya, ya. Kalau yang kita lihat di baris kedua, itu ada 2 buah bilangan bulat tak negatif dengan parameter M dan N, di mana nilai M harus lebih besar dari N. Kemudian algoritma ini akan mencari pembagi bersama terbesar dari kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi M dan N. Berikut adalah contoh notasi deskriptif yang ditulis menggunakan bahasa manusia. Nah, di sini kita akan kesulitan bagaimana menerjemahkan dalam bahasa pemrograman kalau kita mendapatkan notasi deskriptif dalam bahasa Rusia atau dalam bahasa Jepang. Kita akan sulit memahami makna dari kalimat ini bila mana kita tidak paham bahasa yang digunakan. Paling yang kita bisa lihat adalah simbol yang digunakan. Ada N sama dengan 0 atau N tidak sama dengan 0. Tapi selebihnya kita tidak tahu. Ya. Notasi yang kedua adalah notasi flowchart. Pada awal masa perkembangan komputer, ilmuwan itu menspesifikasikan algoritma sebagai flowchart. Flowchart ini sendiri adalah ekspresi algoritma dalam bentuk geometri, seperti persegi panjang, lingkaran, jajaran genjang, dan sebagainya, yang isinya adalah langkah-langkah komputasi. Beberapa simbol dalam notasi flowchart. Yang pertama kita sebut sebagai simbol terminal. Ini bentuk geometrinya. Fungsinya adalah awal dan akhir dari algoritma. Simbol yang kedua adalah persiapan. Bentuk gambarnya segi banyak atau poligon, ya. Nah, fungsinya adalah memberikan nilai awal suatu variabel atau suatu parameter atau memberikan suatu counter.
Simbol ketiga adalah simbol proses. Bentuknya persegi. Fungsinya adalah melakukan perhitungan aritmatika atau melakukan pemindahan data. Kemudian simbol yang keempat kita sebut sebagai data, gambarnya jajaran genjang. Ini menunjukkan proses input maupun output data. Notasi yang kelima, ini simbolnya adalah keputusan, gambarnya diamond ya, terbelah ketupat. Nah, ini fungsinya adalah pengambilan keputusan 2 jalur atau lebih. Yang keenam, simbolnya penghubung pada halaman yang sama, gambarnya lingkaran. Ini menunjukkan hubungan arus flowchart yang terputus tapi masih dalam halaman yang sama. Yang ketujuh, penghubung halaman lain. Ya, ini gambarnya segitiga. Itu menunjukkan hubungan arus flowchart yang terputus yang terdapat di halaman yang lain. Berikut kita berikan contoh flowchart dari algoritma Euclidean. Kita mulai dengan memberikan terminal awal, dilanjutkan dengan membaca nilai untuk parameter M dan N. Nah, kemudian kita masuk dalam struktur perulangan atau simbol yang digunakan adalah simbol kondisi, di mana perintah yang digunakan selama nilai N-nya tidak sama dengan 0. Atau bisa juga di dalam bentuk kondisi kita menanyakan jika N sama dengan 0. Nah, bila nilai ini atau kondisi ini salah, ya, maka akan dilakukan proses membagi M dengan N, di mana sisa pembagian antara dua parameter ini akan disimpan di dalam parameter R. Kemudian nilai M disubstitusi dengan nilai N dan nilai N disubstitusi dengan nilai R. Kemudian ini kembali ke atas, ke langkah yang ketiga. Di sini tanyakan lagi jika N sama dengan 0. Nah, bila nilai ini true, maka urutan langkah ini akan menuliskan nilai M sebagai faktor pembagi bersama dari dua buah bilangan positif di dalam parameter M dan N. Notasi yang ketiga adalah notasi pseudocode. Para ilmuwan komputer lebih suka menulis algoritma dalam format pseudocode. Pseudo artinya semu, ya, di mana notasi yang digunakan itu mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, pseudocode adalah campuran antara bahasa alami dengan bahasa pemrograman. Pseudocode kita sebut juga sebagai bahasa informal yang mirip dengan bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan program. Ini adalah contoh pseudocode. Di yang sebelah kiri, sebelah kanan sama, cuma kita bedakan dalam nama modulnya saja. Modul pertama kita sebut fungsi, modul kedua kita sebut prosedur. Langkah-langkahnya mirip, ya. Nanti kita akan jelaskan apa beda antara fungsi dan prosedur. Kita singgung sedikit ya, karena rasanya di dalam konsep pemrograman yang sudah dipelajari di semester 1 itu sudah ada penjelasan bagi beda antara fungsi dan prosedur. Nah, ini penjelasan pseudocode. Berikut adalah keterangan dari pseudocode. Pertama, simbolnya adalah prosedur atau function. Maknanya adalah blok program yang mempunyai tugas tertentu. Simbol kedua, tanda panah menghadap ke kiri, itu adalah operator assignment atau penugasan, artinya memberikan nilai pada variabel di ruas kiri
dengan nilai di ruas kanan. Variabel ini kita sebut juga parameter kalau kita lihat konteks sebelumnya ya. Simbol ketiga adalah tidak sama dengan, ini adalah operator boolean untuk memeriksa ketidaksamaan. Nilai true dikembalikan bila kedua ruas tidak sama atau false jika sama. Simbol keempat adalah mod, ini adalah operator aritmatika untuk memperoleh sisa hasil bagi dalam bentuk bilangan bulat. Simbol keempat adalah while, n tidak sama dengan 0, do. Ini adalah perulangan while dengan n sebagai pencacah. Nilai true akan dikembalikan bila nilai n tidak sama dengan 0 atau false jika sama dengan 0. Artinya perulangan akan terus dilakukan bila nilai n-nya true dan berhenti bila nilai n-nya false. Simbol yang keenam, return, ini khusus digunakan untuk block function, jadi perintah untuk pengembalian nilai pada fungsi, lalu keluar dari fungsi tersebut. Simbol yang terakhir itu adalah print, digunakan untuk mencetak tampilan ke layar monitor. Kita cukupkan dulu untuk materi pertama di pembahasan tentang algoritma dan notasi algoritma. Kita akan lanjutkan di bagian kedua nanti membahas tentang bahasa pemrograman dan struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.